Kan kita tidak tahu amal karya mana nanti yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengantarkan kita pada surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Kendari yang kami hormati, khususnya Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari. Hari ini, hari berbahagia, hari Jumat, kami mendatangi Bapak Wali Kota Kendari untuk kegiatan podcast kita dalam acara Birokrat Menyapa. Okay. Masya Allah. Jadi Pak Wali ini ya sangat luar biasa. Di sela-sela kesibukannya tadi pelantikan, masih sempat berikan waktu untuk kita. Jadi saya kasih pertama selamat buat Pak Wali karena telah menempati ruangan yang luar biasa. Saya juga pertama kali Pak baru kesini Pak. Oke, iya. Ruangan Dan memang belum banyak yang masuk. Iya. Kira-kira filosofinya Pak Wali ini gedung begini mega ini bagaimana Pak? Iya, jadi sebelum kita bicara filosofi, saya menyampaikan dulu latar belakang ya, kenapa kemudian kita melakukan pembangunan kantor balai kota ini. Karena ini perlu dipahami, karena jangan sampai kita salah menangkap gitu ya. Nah, awalnya dulu sebenarnya kita hanya ingin melakukan rehab saja gitu ya. Tapi kita ketahui bersama bahwa bangunan kita yang sebelumnya itu sudah mengalami atau pernah terjadi peristiwa kebakaran 2 kali. Oh iya betul ya. Iya kan? Sudah tahu sendiri. Nah, ya kan? Sehingga secara struktur ternyata sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan hanya rehab. Sehingga harus betul-betul dibangun yang baru. Nah, akhirnya kita memilih untuk ya sudah, kalau memang membangun yang baru, tentu ini kan kita proyeksikan tidak hanya dimanfaatkan 1 atau 2 tahun, tapi kita berharap ini bisa digunakan dalam waktu yang sangat lama begitu. Nah, oleh karena itu ya berarti tidak boleh setengah-setengah dong ya. Nah, awalnya dulu, saya mau masuk di filosofinya nih. Dulu awalnya kita begitu banyak desain awal ya yang masuk, termasuk ada yang menawarkan gedung kembar dan seterusnya. Nah, akhirnya kita memutuskan mengawinkan atau kemudian mengcombine 2 hal. Yang pertama, kita ingin bangunan ini menggambarkan kemajuan. Ya, jadi sehingga ya itu tadi gedung ini kita bangun dengan konsep smart building. Ya, kita lihat beberapa fasilitasnya memang sudah mengadopsi teknologi terbaru. Kemudian, tapi kita tidak ingin karena kemajuannya kemudian melupakan konten atau kemudian kultur lokal kita di Kota Kendari. Makanya kita mengawinkan 2 hal itu. Kita mempersiapkan untuk menyambut kemajuan yang ada, tapi kita tidak boleh meninggalkan akar kultur budaya kita di Kota Kendari. Nah, makanya kita kawinkan 2 hal itu. Muncullah filosofi 9 tower, kemudian 5 podium. Nah, itu menggambarkan ulang tahun Kota Kendari. Tanggal 9, makanya digambarkan dengan 9 tower, 9 lantai di tower. Kemudian bulan 5, makanya di gedung podium ini itu jumlahnya 5 lantai. Nah, kemudian tahun 1831 itu kita implementasikan di ornamen. Jadi kalau lihat ornamen yang membungkus gedung podium ini, itu jumlahnya 1831. Itu motif tenun tolaki. Nah, gitu. Jadi itu filosofinya, sehingga ketika orang nanti melihat gedung ini, itu langsung ingat ulang tahun Kota Kendari. Makanya tiang-tiangnya pun kita gunakan 9 tiang dan 5 tiang. Jadi gitu. orang lihat, wah ini gedung ini milik kita ini semua. Iya, ini milik seluruh warga Kota Kendari. Seperti itu filosofinya. Gitu. Betul sekali Pak. Nah, tentu saja gedung juga ini Pak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul sekali. Ya. Nah, terkait pelayanan Pak, pelayanan akan optimal apabila dikelola oleh orang profesional. Iya. Saya kasih ibarat dulu Pak, bahwa tata kelola pemerintahan baik itu ibarat 3 ekor kuda menarik kereta, dan 3 ekor kuda itu adalah pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha. Kurirnya adalah wali kota. Saya ingin tahu Pak, bagaimana bisa Bapak ketiganya ini bisa jalan bersama-sama menuju
visi misi Kota Kendari. Iya, Bagaimana iya, Pak? Ya makanya gedung ini sekali lagi pembangunan balai kota ini memang orientasinya untuk pelayanan publik. Makanya nanti di lantai dasar, lantai 1 itu kita peruntukan untuk mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Makanya nanti dinas-dinas yang kita tarik masuk ke sini itu dinas-dinas pelayanan semuanya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kalau sudah peresmian ya, sudah resmi kita gunakan, ini kan masih tahap persiapan. Termasuk saya masuk ke sini masih tahap persiapan. Nah, rencananya ketika mall pelayanan publik nanti itu kita fungsikan, di situ akan hadir 32 jenis layanan. 32 jenis layanan. Dan ini sudah mengakomodir semuanya. Jadi kalau selama ini masyarakat sudah kita layani dengan gratis gitu ya, tanpa biaya, tapi kan tetap muncul konsekuensi transportasi. Ya kan mereka misalnya ke dinas mana, habis itu harus ke dinas mana lagi. Memang gratis layanannya, tapi transportasinya satu atap Pak ya, satu atap kitanya, ya. Sekarang kita one stop service. Jadi 30 layanan itu di satu titik. Jadi misalnya tadi berulang ini saya sudah sering contohkan, ngurus PBB, bisa di satu titik ini. Mau ngurus KTP, mau ngurus kartu keluarga, mau ngurus paspor bahkan. Karena kita sudah kerja sama Menkom. Sudah ada aplikasi-aplikasi yang Iya, jadi itu kan aplikasi memudahkan ya. Ya, jadi kan ada layanan yang memang tidak bisa online saja. Misalnya seperti KTP kan harus ada perekaman. Betul, mereka harus datang, gitu ya. Tapi kalau yang tidak bersentuhan dengan hal-hal yang fisik, enggak apa-apa, boleh langsung online. Tapi kita mengantisipasi seperti tadi ngurus SIM. Ngurus SIM kan tidak bisa diwakili, tetap harus datang. Kemudian ngurus paspor, tidak bisa juga, tetap harus datang, ada perekaman. Kemudian, disertai dengan layanan semua perbankan masuk sini, pegadaian ada, konsultasi KUA ada, mau nikah di sini juga bisa. Yang penting ya kan yang selama ini nikah KUA itu kan, itu bisa di sini nanti. Kemudian layanan-layanan lain yang misalnya konsultasi pengadilan. Ya, kemudian kejaksaan, konsultasi hukum, kita siapkan semua di sini nanti. Multifungsi Pak ya. Jadi one stop service. Dan kemudian ada satu lagi, tadi kan ditanya bagaimana dunia usaha. Nah, untuk mengadaptasi dunia usaha, kebetulan saya juga memang background dunia usaha juga. Insya Allah nanti layanan ini kita buka 7 hari seminggu. 7 hari, masih layanan apa Pak? Semuanya, jadi tidak ada untuk yang di pemerintah kota ya, itu 7 hari seminggu, jadi tidak ada libur, Sabtu Minggu tetap buka. Kenapa? Karena itu tadi kita menyadari bahwa bagi dunia usaha itu kan waktu sangat berharga. Betul. Nah, sekarang ini kan kalau kita berurusan hari Jumat dan belum selesai, kita harus menunggu Senin baru kemudian bisa berurusan lagi. Kan kasihan terbuang waktunya 2 hari. Nah, apalagi kalau misalnya investor-investor kita masuk di Kota Kendari, hanya urusan administrasi kemudian harus tertunda sekian hari, itu kan bagi mereka sangat berarti. Nah, kami mengambil terobosan insya Allah, kalau mall pelayanan publik nanti kita ini beroperasi, maka akan buka 7 hari seminggu. Sabtu Minggu buka. Luar biasa. Kemudian, untuk mengantisipasi itu, kita melibatkan anak-anak muda kita. Jadi nanti Sabtu Minggu itu justru yang melayani nanti anak-anak muda kita yang memang masih fresh. Jadi Lualian dan Dunia nanti kita libatkan di sini. Pelayanan prima betul. Iya, jadi anak-anak kita ya makan mungkin good looking mereka nanti di sini. Jadi orang malah betah nanti. Kota Kendari hidup. Insya Allah. Insya Allah. 24 jam bisa hidup. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi itulah komitmen kita yang kemudian mengawinkan semuanya, pemerintah, dunia usaha, dan kemudian nanti masyarakat. Kita berharap dan masyarakat nanti bisa memanfaatkan dengan maksimal fasilitas ini sehingga taraf hidup mereka bisa meningkat begitu. Oke Pak, waktu Bapak sebagai wali kota tinggal 39 hari. 39 hari lagi. Iya. Tentu saja masih banyak yang PR yang belum Bapak. Kira-kira yang mendesak ini Bapak melakukan ini. Jadi begini, sebelum masuk ke sana, kita juga harus memahami secara utuh bahwa membangun itu tidak ada finishnya. Ya, betul. Sustainable kan, berkelanjutan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan menuntaskan semuanya. Tidak akan pernah. Karena kita selesai menuntaskan satu urusan, maka akan muncul lagi tugas dan tanggung jawab berikutnya. Ya kan seperti itu membangun itu. Sehingga bagi saya tidak ada beban. Ini walaupun tinggal 39 hari bekerja saja. Kan ada pepatah Arab yang menyampaikan bahwa kalau dalam genggaman kita masih ada bibit kurma, sekalipun besok kiamat, tanam dulu. Karena kita nggak tahu. Ada waktu berhenti untuk berkarya. Beramal saja. Jadi kalau saya mau
sekalipun tinggal 1 detik waktu kita, kesempatan kita, kalau masih ada yang bisa kita tunaikan, kalau ada yang masih bisa kita kerjakan, kalau ada yang masih bisa kita lakukan, kan kita tidak tahu amal karya mana nanti yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengantarkan kita pada surganya. Gitu. Jadi kalau saya itu prinsipnya. Jadi saya tidak peduli mau sudah mau berakhir atau kapanpun, saya akan terus, kami gitu ya, akan terus melakukan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kendari untuk kebaikan Kota Kendari. Iya, luar biasa. Waktu yang sangat singkat ini luar biasa pencerahan buat warga Kota Kendari, bahwa waktu 5 tahun Bapak Wali Kota sudah prestasi luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita rencanakan tambah lagi 5 tahun ke depan. Ya, silakan masyarakat yang menilai. Ya kan subjektif kalau saya mengatakan gitu. Betul, kami sudah melihat banyak prestasi-prestasi yang bahkan tata kelola pemerintahan kita termasuk 4 terbesar IPM, Indeks Pembangunan Manusia tingkat nasional. Nah, dalam waktu yang 5 tahun sudah bisa berhasilkan, apalagi kalau nanti 10 tahun. Insya Allah. Ya, jadi begitu pembicaraan singkat kita dengan Pak Wali Kota. Kita ambil waktunya yang sangat padat. Masih kesempatan waktu untuk kita. Jadi, khusus untuk Sivitas Akademika Universitas Pemuda Kendari, kesempatan ini mari kita sama-sama mendukung Bapak Wali Kota untuk terus berkarya, untuk terus membangun Kota Kendari yang kita cinta ini. Terima kasih Pak Wali Kota. Udah selesai nih? Sudah selesai. Waduh, saya pikir masih lama. Saya masih siap sih. Berarti harus ada episode berikutnya. Iya, tadi diingatkan waktunya Pak Wali Kota. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih banyak saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti boleh, misalnya nanti diatur lagi. Iya Pak. Iya. Untuk kemudian kita tema yang lain, supaya nanti masyarakat punya kesempatan. Ini juga sebenarnya saya malah berterima kasih. Karena ini kesempatan saya mempertanggungjawabkan. Iya, artinya kan amanah itu kan poinnya adalah pertanggungjawaban. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan, sehingga saya terima kasih sekali Universitas Muhammadiyah Kendari Fakultas FISIP yang kemudian memberi kesempatan saya untuk menjelaskan ke masyarakat. Dan mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa jelaskan lagi tentang hal-hal yang lain yang kemudian sudah kita upayakan dan realisasikan, dan itu kita persembahkan buat masyarakat Kota Kendari. Oke. Terima kasih sama-sama. Ya.